Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Allah masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita, di antaranya setelah kita menunaikan salah satu kewajiban kita, salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan Asmaul Husna. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Afu. Al-Afu secara bahasa, makna sederhananya yaitu memaafkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan hambanya. Ini makna sederhana secara bahasa. Secara istilah, banyak para ulama yang menafsirkan kata al-afu ini. Satu yang kita ambil yaitu pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata beliau, makna dari al-afu adalah alladhi yamhus sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi, yaitu zat yang menghapus kesalahan-kesalahan terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Jadi meskipun seorang hamba banyak melakukan dosa-dosa kepada Allah Ta'ala, tapi karena Allah Al-Afu, maka Allah memaafkan, menghapus kesalahan-kesalahannya. Allah lebih cinta memaafkan dibanding dengan menghukumnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Al-Afu di dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 5 kali dengan 2 pola yang berbeda. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat al-afu itu bergandengan dengan al-ghafur, dan ini terekam di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Kata al-afu bergandengan dengan al-ghafur terekam di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali.
Salah satu di antaranya yang kita ambil adalah di dalam surat An-Nisa. Allah katakan, innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu afuwan, maha pemaaf, ghafura, maha pengampun. Allah pemaaf dan Allah pengampun. Tentu kedua nama ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah nama yang mungkin secara kasat mata memiliki makna yang hampir sama. Memaafkan dan mengampuni. Afuun dan Al-Ghafur. Maknanya sekilas hampir sama. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Afu ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ya, jauh lebih dalam. Sehingga makna Al-Ghafur ya, ini termasuk daripada pecahan Al-Afu. Apa beda antara Al-Afu dan Al-Ghafur? Al-Ghafur, Allah ketika mengampuni seorang hamba, maka kita bisa melihat atau menarik kembali dari makna kalimat Al-Ghafur. Di pertemuan sebelumnya kita sampaikan di antara makna Al-Ghafur, asal kata makna Al-Ghafur adalah apa? Menutupi. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan hamba dan kemudian Allah ampuni. Ini Al-Ghafur. Lantas kemudian apa itu Al-Afu? Al-Afu jauh lebih dalam. Al-Afu, Allah Subhanahu wa taala ya, atau makna asal dari Al-Afu itu adalah Al-Mahu, yang artinya adalah menghapus. Ya, artinya Allah Ta'ala itu menghapus kesalahan-kesalahan, kemaksiatan hambanya dan kemudian mengampuninya. Perbedaannya apa, Pak? Berarti perbedaannya Al-Ghafur ya, itu catatan ya, kesalahan-kesalahan hamba itu masih ada. Adapun Al-Afu, catatan-catatan kesalahan ini sudah Allah hapus. Ya. Al-Ghafur ya, Allah menutup ya, dan kemudian mengampuninya. Catatannya masih kelihatan. Oh, fulan pada jam sekian melakukan ini, melakukan itu. Tapi kalau Al-Afu ini sudah hilang catatannya, sudah nggak kelihatan lagi. Makanya di hari kiamat kelak, ya di akhir kelak, di antara hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tunjukkan ya, perbuatan-perbuatannya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, ya 1, 10, 100, ya 1000, tidak ada. Padahal dia ingat ya kalau dia melakukan kemaksiatan tersebut, tapi nggak ada catatannya. Ya, ini menandakan bahwasanya Allah Al-Afu, Allah menghapus, ya kemudian Allah mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir As-Sa'di karangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menafsirkan tentang firman Allah taala, innallaha la'afuwun ghafur, ya, di dalam surat Al-Hajj. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf dan maha pengampun. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala memaafkan kesalahan orang-orang yang berdosa ya, dengan tidak menyegarakan siksa kepada mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka ya.
maka Allah Subhanahu wa taala menghapus sampai ke bekas-bekas kesalahan mereka. Ya, sehingga tidak ada yang terlihat kesalahan-kesalahan hambanya. Nah, inilah penafsiran oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kata al-afu dengan al-ghafur. Pola yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat al-afu itu bergandengan dengan qadir. Terekam di dalam Al-Quran, fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah afuwan, maha pemaaf, qadira, maha mampu segala-galanya. Kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait Al-Ghafur, ya, bahwasanya maaf yang paling sempurna itu adalah maaf bagi dia yang mampu untuk memaafkan, bagi dia yang mampu untuk segala-galanya. Kalau seseorang ada yang menyakiti hati saya, berbuat salah kepada saya, karena saya tidak mampu untuk berbuat apa-apa, maka sangat wajar saya memberikan maaf. Tapi ketika ada orang yang mampu untuk melakukan segalanya dan dia mau memberikan maaf, ini adalah maaf yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mampu dalam segala-galanya, tapi Allah lebih memilih untuk memaafkan hambanya dibanding untuk memberikan siksa kepada hambanya. Innallaha kana afuwan qadira. Allah maha memaafkan dan Allah mampu segala-galanya. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan kata al-afu dan al-qadir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adapun di dalam hadis Nabi SAW, kata al-afu, ya, ini terekam beberapa kali di dalam hadis. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya tentang doa khusus pada malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa, ya, kepada Aisyah. Ya, Aisyah mengatakan, doa apa yang harus aku ucapkan ketika aku berjumpa dengan malam-malam Lailatul Qadar? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afu, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau suka maaf. Ya, artinya Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan. Ya, dan Allah juga suka sekali dengan yang namanya memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maafkanlah dariku, ya, dari kesalahan-kesalahan yang aku lakukan, dari mata yang aku gunakan untuk melihat sesuatu yang haram, ya, dari harta yang aku misal korupsi, ya, dari tangan yang aku gunakan untuk sesuatu yang haram. Fa'fu anni, maka maafkanlah dariku semua kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah. Pertanyaannya, boleh nggak kita berdoa dengan doa ini selain daripada malam-malam Lailatul Qadar? Misal ketika kita sujud, ya,
di akhir duduk ya, di dalam sholat ya, kita berdoa dengan doa ini, boleh nggak Pak? Boleh ya, tapi jatuhnya bukan doa khusus lagi ya, ketika kita ucapkan di luar selain pada malam-malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita ucapkan doa ini di malam-malam Lailatul Qadar, ini menjadi doa khusus ya. Boleh kita berdoa dengan doa ini di sujud kita ya, atau setelah sholat kita ya, dan seterusnya. Ini hadis yang pertama yang menyebut kata al-afu. Hadis yang kedua, hadis Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Nabi SAW menyampaikan nasihat kepada para sahabat dengan sambil menangis ya. Rasul mengatakan, salullahal afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah al-afwa ya, maaf, dan al-afiyah, penjagaan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyati, karena tidak ada pemberian kepada hamba yang lebih baik daripada al-afiyah, daripada penjagaan. Kata al-afu dan al-afiyah ini tidak akan pernah terlepas. Kata al-afu dan al-afiyah ini terus akan bergandengan. Kenapa? Al-afu itu adalah meminta maaf. Al-afiyah tadi meminta penjagaan. Ketika seorang hamba dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia bertobat kepada Allah, apa yang dia minta? Dua. Yang pertama, dia minta maaf kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ya Allah, saya minta maaf kepadamu atas kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang saya lakukan. Yang pertama. Yang kedua, dia meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Dari hukuman. Karena setiap dosa ya, itu akan berdampak kepada hukuman. Setiap dosa yang dilakukan oleh hamba itu pasti akan berdampak terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang dia bertobat kepada Allah, maka dua perkara inilah yang diminta. Meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan meminta penjagaan dari Allah agar tidak dihukum ya, agar tidak disiksa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua. Sebelum kita masuk yang ketiga ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkadang menghukum hambanya dengan Allah mengirim orang-orang yang zalim untuk berbuat zalim kepadanya. Paham Pak ya? Jadi ketika hamba itu melakukan kemaksiatan, maka dia akan diusik ya, dia akan dizalimi oleh orang lain. Dan ini terjadi di zaman Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, beliau hidup di zaman pemerintahan yang zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ya. Ini adalah pemimpin yang zalim ya, kepada rakyatnya, sehingga orang-orang menghadap kepada Hasan Al-Basri ya, mengadukan terkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahan. Maka apa jawaban Imam Hasan Al-Basri?
kezaliman pemimpin kalian, kerusakan pemimpin kalian itu disebabkan oleh dosa-dosa yang kalian langsung ya kepada orang-orang yang zalim. Dengan apa? Dengan Allah mengirimkan orang untuk menzalimi dirinya. Ya. Maka ini diantara hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang zalim. Zalim di sini artinya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ibnu Umar ya, radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi itu di setiap pagi dan sore beliau selalu meminta al-afwa dan al-afiyah. Ya. Nabi setiap pagi dan sore meminta maaf dan perlindungan dari hukuman. Nabi bersabda, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta maaf dan meminta perlindungan fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Fi dini, di dalam agamaku, wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Ya. Jadi ketika seseorang ya ingin dirinya dijaga, orang-orang kekasihnya, keluarganya, istri, anak-anaknya dijaga, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka praktekkan doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah fi dini wa ahli wa mali. Ya, setiap pagi dan sore hari, maka pasti Allah akan menjaga dirinya. Baik, ini penyebutan kata al-afu ya, di dalam Al-Quran yang sangat jelas ya, dan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pembagian sifat al-afu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah al-afu ya, memaafkan ini itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pemaafan Allah bersifat umum. Artinya semua orang yang berbuat maksiat, dari orang-orang kafir sekalipun, orang-orang musyrik ya, ataupun selain daripada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan afun, memberikan maaf. Apa bentuk maaf yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang kafir? Dengan Allah tidak menyegerakan siksaan kepada mereka. Bahkan Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Allah tetap biarkan mereka hidup di dunia ini. Allah biarkan mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Ini bentuk al-afu Allah kepada orang-orang kafir. Allah biarkan orang-orang kafir itu untuk menikmati dunia ini. Ya, ini bentuk maafnya Allah kepada mereka. Orang kafir pun ya masih mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemaafan Allah Subhanahu wa taala atau ampunan Allah yang bersifat khusus. Ya. Dan ini bagi mereka orang-orang yang bertaubat, yang mereka meminta ampun ya, mengakui segala kesalahan-kesalahannya, berdoa dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka ya bukan hanya di dunia saja, ya di akhirat pun mereka akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dosa apa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya seluruh dosa.
Ya, seluruh dosa akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ya. Karena ini termasuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya tanpa terkecuali. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba merenungkan, ya. Ada sebuah hadis yang sangat bagus, ya, hadis qudsi terkait dengan al-afu, ya, atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fima yahki an rabbih azza wa jalla, ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis qudsi. Qala, Allah mengatakan, "Adznaba 'abdun dzanban." Hambaku telah melakukan dosa. Faqala, maka dia mengatakan, "Allahumma ighfirli dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengatakan, "Adznaba 'abdi dzanban." Hambaku telah berdosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dan dia meyakini bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, dan menyiksa dengan dosa. Maka Allah akan ampuni. Tsumma 'ada, kemudian hambaku mengulangi lagi. Fa'adnaba, ya, mengulangi dosanya kembali. Faqala ay rabbi ighfirli dzambi. Maka hamba tadi mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengatakan, abdi adnaba dzamban. Hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Akan tetapi dia yakin bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa dosa. Maka Allah ampuni untuknya. Tsumma 'ada fa'adnaba. Kemudian dia kembali melakukan dosa yang sama. Faqala ay rabbi ighfirli dzambi. Maka hamba tersebut berkata, ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengatakan, adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Akan tetapi bahwa dia yakin dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa, maka akan aku ampuni. I'mal ma syi'ta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbuatlah sesukamu. Faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni dosamu selama kamu meminta ampun. Jadi seberapapun sering, ya, kita melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah, tapi ketika kita iringi dengan permintaan maaf kita kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi maaf. Pasti Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pemaafan dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rahmatnya bagi kita kesemuanya selaku umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada kita untuk apa? Bersuci dengan tanah, ya, sebagai pengganti bersuci dengan air ketika dia tidak mampu.
Ya, ini bentuk apa? Bentuk afwunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, di antara bentuk ampunan atau maaf Allah yaitu dengan Allah memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Gak bisa wudu dengan air, ya, maka dengan tanah. Gak bisa sholat dengan berdiri, maka dengan duduk. Ini bentuk daripada afwunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya termasuk daripada bentuk pemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala atau pengampunannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu taubat kepada hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak sampai di situ saja, ya, Allah menyeru hamba-hambanya yang mereka melampaui batas untuk segera kembali. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kalian. Apakah sampai di situ? Tidak. Mereka yang mampu untuk kembali kepada Tuhannya, Allah akan semakin cinta dan semakin sayang kepada hamba tersebut, melebihi cinta dan sayangnya sebelumnya. Yang berikutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pemaafan dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Amal soleh yang kita lakukan ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, surat Hud, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Ya, amal soleh itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Terkait ayat ini, ya, ada asbabun nuzulnya, ya, ada sebab turunnya ayat ini. Jadi ada kisah di zaman Nabi SAW, seorang lelaki yang dia jualan kurma, ya, kemudian dijual beli kurma, ya, ditawarkan oleh seorang wanita. Ya, ada seorang wanita menawarkan kurma kepadanya. Maka ketika itu laki-laki tadi tertarik dengan wanita tersebut, ya, sehingga syahwatnya bergejolak. Maka laki-laki tadi mengajak wanita tersebut, ya, untuk pergi ke rumahnya, ya, sehingga ketika sampai di rumah melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, tapi tidak sampai dalam perzinahan, ya. Maka kemudian keesokan harinya laki-laki tadi menjumpai Rasulullah SAW. Dan dia menceritakan perihal apa yang telah dia lakukan kepada wanita tadi. Ya Rasul, saya telah melakukan kepada wanita tersebut begini dan begitu. Saya melakukan pelecehan dan seterusnya. Rasul tidak menggubris ucapan laki-laki tadi. Rasul membiarkan saja. Maka melihat hal ini, laki-laki tadi tidak puas. Maka dia pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang menghadap kepada beliau, menceritakan hal yang sama. Wahai Abu Bakar, ya, bahwasanya saya telah melakukan begini dan begini, ya, kepada seorang wanita. Maka apa jawaban Abu Bakar? Janganlah kamu menceritakan kesalahan-kesalahanmu kepada saudaramu. Melihat jawaban Abu Bakar, laki-laki tadi tidak puas. Maka dia pergi ke Sayyidina Umar, berjumpa dengan Umar, menceritakan hal yang dia alami. Saya melakukan seperti ini dan seperti itu. Maka apa jawaban Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjawab dengan jawaban yang marah, ya, sama dengan jawaban Abu Bakar, tapi dengan nada marah. Kenapa kamu menceritakan keburukan-keburukan, kesalahan yang kamu lakukan? Maka Nabi SAW, ya, sudah waktu
sholat asar, maka beliau sholat asar. Ya. Ketika sholat asar selesai, ya turunlah ayat ini. Ya, Allah katakan di dalam Al-Quran, wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Ya, dan dirikanlah sholat asar. Ya, sesungguhnya innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan atau menghapus kesalahan-kesalahan. Maka setelah selesai sholat asar, Rasul bertanya, ainar rajul? Kemana laki-laki tadi? Laki-laki yang mengadukan permasalahannya. Maka dia menjawab, saya di sini. Ya. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhab faqad ghafara laka. Pergilah, sesungguhnya Allah telah memberikan ampun kepadamu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan, ya, itu seyogyanya kita tutup rapat-rapat, ya, semaksimal mungkin. Jangan sampai ada satu orang pun yang dapat mengetahuinya, termasuk istri kita, ya, termasuk anak-anak kita. Mereka nggak perlu tahu kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika kita mengumbar, ya, memviralkan kemaksiatan yang kita lakukan, maka ketika itu juga Allah tidak mengampuninya. Tapi ketika kita menjadikan kemaksiatan kita hanya kita dan Allah yang tahu, maka Allah akan mengampuni kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Sehingga di antara tips yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, itu adalah apa? Kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan sesungguhnya itu dapat menghilangkan atau menghapus kesalahan-kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Di dalam ayat hadis yang lain, wa atbi'as sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya, dan ikutilah perbuatan buruk kalian dengan kebaikan. Ya. Rasul menggunakan kalimat apa di sini? Tamhuha. Ya, asal kata dari al-afu. Sehingga kebaikan yang atau kemaksiatan yang diiringi dengan kebaikan itu akan dihapus. Ya, catatannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat kisah seorang wanita pelacur? Ya, dia bukan hanya sekali dua kali melakukan zina, ya, tapi berkali-kali. Ya, karena dikatakan pelacur adalah mereka yang hobinya, ya, kerjaannya berzina. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Apa sebabnya? Hanya dia saja yang mengetahui kesalahan-kesalahan dia yang dia lakukan. Ya, dia enggak mengumbar saya berzina, saya zina seperti ini, enggak. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita pelacur tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga, ya, termasuk bentuk pemaafan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah semua musibah yang menimpa diri kita, ya, ini dikatakan adalah hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Musibah apa saja? Musibah diuji dengan istri yang bawel, diuji dengan anak yang nakal, ya, diuji keuangan, ya. Ini dapat menggugurkan dosa-dosa. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, diriwayatkan oleh ibunda Aisyah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Aisyah mengatakan bahwa saya mendengar Rasul mengatakan, ma min syai'in yusibul mu'mina hatta syaukati tusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanatan aw huttat anhu biha khati'atah.
tidaklah sesuatu yang menimpa diri seorang muslim, bahkan sampai duri yang menancap di badannya, melainkan Allah akan tetapkan baginya kebaikan atau Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Sering Pak kita bantu betetin ikan, duri yang nyucuk di tangan kita. Duri yang nyucuk ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Sederhana Pak, ya. Tapi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Rahim, ya, yang terus memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ya, sampai duri yang menempel di badan kita pun, ini Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, ya, melalui duri yang menempel di tubuh kita. Orang yang sakit pun sama, ya. Ada 3 perkara yang dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang itu sakit. Yang pertama apa? Kekuatannya, ya, dicabut oleh Allah sehingga dia tidak punya kekuatan, lemas badannya. Yang kedua, ketika orang sakit dicabut oleh Allah dari apa? Rasanya. Orang sakit itu pasti nggak doyan makan. Mau di depannya ada sate pun dia nggak nafsu. Ya, karena Allah cabut indera perasanya. Yang ketiga, orang yang sakit Allah cabut dosa-dosanya. Ya, yang ketiga, orang yang sakit dosa-dosanya dicabut oleh Allah Ta'ala. Dan ketika sudah waktunya untuk sembuh hamba tadi, ya, maka dikembalikan. Ya, Allah mengembalikan kekuatannya, ya, kemudian Allah mengembalikan indera perasanya, kecuali satu, ya, Allah menahan dosa-dosanya. Maka kalau orang yang cerdas ketika dia mengalami sakit, ya, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang diucapkan, tapi apa? Alhamdulillah, karena sakit ini saya yakin bahwasanya apa? Dosa-dosa yang saya lakukan, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan, maka akan hilang dengan sakit yang Allah berikan ini. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terakhir sebagai penutup, ada satu ibadah yang bisa kita amalkan, ya, ketika kita mempelajari dan memahami betul, ya, bahwa Allah itu Al-Afu, yaitu bermudah-mudahlah kita di dalam memaafkan. Memaafkan ini perkara yang mungkin sedikit agak susah, ya, di sebagian manusia, ya. Tapi kalau kita mencoba untuk membiasakannya, maka insya Allah mudah. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabat, maka tiba-tiba beliau menghentikan pembicaraannya dan mengatakan, lihatlah, sebentar lagi ada orang lewat dan dia termasuk dari penghuni surga. 3 hari berturut-turut, ya, Nabi mengucapkan hal yang sama. Lihatlah, ada orang yang lewat dan dia adalah penghuni surga. Maka lewatlah si fulan. Maka sahabat Amr bin As, dia penasaran, kenapa sahabat ini bisa dijamin oleh Rasul sebagai penghuni surga. Maka dia penasaran, ya, dia pergi ke rumah sahabat tersebut, ya. Sampai di sana, ya, dia berkata, dia bercerita bahwasanya saya lagi ada masalah di rumah sehingga saya diusir oleh keluarga saya, ya, maka tolong izinkan saya untuk menginap di rumah Anda selama 3 hari. Maka sahabat tadi menginap selama 3 hari. Melihat dan memperhatikan sahabat yang dijamin oleh Rasul masuk surga tadi. Ketika tengah malam bangun, ya, sholat malam, baca Al-Quran, baca, ya. Dalam hati Amr bin As, ya, dia mengatakan, semua amal soleh yang dilakukan oleh sahabat tadi itu sama, saya juga melakukan hal tersebut. Maka dia bingung,
apa yang menyebabkan sahabat tadi dijamin oleh surga, dijamin surga oleh Rasulullah? Maka di hari yang ketiga, ketika dia mau pamit, dia mengatakan bahwa sesungguhnya saya tidak ada masalah di rumah. Hanya saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hari sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya ada penduduk surga yang akan lewat, dan yang lewat tersebut adalah Anda. Dan ini terulang selama 3 hari, dan yang muncul adalah Anda. Maka kata Amr bin As, apa amalan yang Anda lakukan sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga untuk Anda? Maka apa jawaban orang tadi, Pak? Sebelum tidur, sebelum saya memejamkan mata, saya telah memaafkan semua kesalahan orang yang telah menyakiti hati saya. Jadi sebelum tidur, dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah menyakiti dirinya. Susah nggak Pak ini, Pak? Sebagian orang mungkin susah, tapi mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa mudah dalam mempraktekkan amalan ini. Karena janji oleh Rasulullah SAW, orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan-kesalahan manusia adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qauli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.